wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Megawati Nias. Nah anak-anak, video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yang mana hari ini kita akan mempelajari terkait dengan the correct way to serving the guests and do and don't in business. Sehingga anak-anak, tujuan dari pembelajaran kali ini, anak-anak semua dapat memahami terkait materi the correct way to serving the guests and do and don't in business. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima dan mengikuti pembelajaran pada kali ini? Ibu harap anak-anak tetap semangat semua ya. Nah anak-anak, ibu lanjutkan di materi the correct way to serving the guests and do and don't in business. Nah anak-anak, kita akan mempelajari terkait dua materi tersebut. Nah anak-anak, kita akan mempelajari terkait dua materi yang sudah ibu sebutkan tadi anak-anak. Nah yang pertama yaitu the correct way to serving the guests. The correct way to serving the guests atau dalam bahasa Indonesia adalah cara yang benar untuk melayani tamu atau pelanggan anak-anak. Nah, customer service juga dapat berfungsi sebagai penerima tamu, yaitu melayani pertanyaan yang diajukan oleh tamu dan memberikan informasi yang diinginkan selengkap mungkin dengan ramah, sopan, menarik, menyenangkan. Nah, anak-anak, dalam menerima tamu terdapat etika-etika yang harus diketahui agar suatu kerjasama dapat terjalin dengan harmonis dan menyenangkan. Selain itu, seorang customer service juga harus mengetahui dan memahami sifat, kedudukan, atau perangkat dan perilaku pelanggan yang datang ke kantor. Nah, ketika tamu yang datang itu bertujuan untuk komplain, maka juga harus diketahui penyebabnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana langkahnya anak-anak? Yang pertama yaitu langkah yang dilakukan yang pertama yaitu dengarkan keluhan dari pelanggan. Nah, ketika terdapat seorang konsumen yang kemudian datang ke kantor dan ingin menyampaikan keluhan, maka dengarkanlah keluhan pelanggan sampai pelanggan itu selesai menjelaskan, sehingga jangan memotong terlebih dahulu keluhan dari pelanggan tersebut. Kemudian meminta maaf atas ketidaknyamanan dari pelanggan. Ketika sudah selesai berbicara, hendaknya kita meminta maaf terlebih dahulu karena atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggan atau konsumen. Contohnya, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan Ibu berkaitan dengan pelayanan ataupun produk dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya mengerti atas apa yang pelanggan alami. Nah, ketika kita dalam suatu perusahaan dan ditempatkan dalam penerima komplain, nah kita hendaknya juga harus memahami dan mengerti apa yang pelanggan itu rasakan. Kemudian memberikan informasi dengan jelas, mungkin terkait dengan produk ataupun dengan jasa yang ditawarkan. Nah, kita juga harus memberikan informasi-informasi secara jelas. Mungkin komplain karena belum mengetahui cara penggunaannya atau penggunaannya masih salah. Nah, kita juga bisa menjelaskan terkait dengan penggunaan produk tertentu ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian juga cepat tanggap. Nah, ketika kita diberikan komplain, kita hendaknya juga cepat tanggap, tidak boleh lelet, tidak boleh lemot dalam melaksanakan tahap-tahap selanjutnya. Ketika ada konsumen yang komplain, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Nah, itu kita juga harus cepat tanggap. Nah, kemudian tidak bersikap sebagai lawan. Ketika ada konsumen itu komplain, sebaiknya kita tetap merangkul, tetap rendah hati, dan kita tetap meminta maaf atas kesalahan dari perusahaan, seperti itu. Kemudian tetap menjaga mutu organisasi. Dengan kita tetap menjaga mutu organisasi dan memohon maaf, kemudian menjelaskan yang sebenarnya, maka diharapkan nanti seorang pelanggan dan konsumen juga akan mampu mengerti dari apa yang sudah dijelaskan.
Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui juga, biasanya sebelum melaksanakan pendekatan kepada calon konsumen anak-anak, penjual itu akan menjelaskan hal-hal yang umum seperti memperkenalkan diri, kemudian akan memperkenalkan produk yang ditawarkannya. Penjual dapat melakukannya sekitar 2-3 menit dalam memperkenalkan diri, kemudian dilanjutkan dengan memperkenalkan produk yang akan ditawarkannya. Nah, waktu tersebut digunakan untuk menentukan tipe konsumen dan menilai apakah calon klien dan konsumen tersebut termasuk dalam kategori yang prospek, semi prospek, ataupun tidak prospek dalam penjualan yang dilakukan. Nah, sebaiknya anak-anak penjual sering mengikuti pelatihan penjualan sehingga kemampuan praktiknya yang dilaksanakan secara langsung oleh pelanggan nanti maka dilengkapi juga dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Nah, setelah belajar menentukan konsumen, maka juga harus bisa mengambil sikap dan tindakan untuk melayani konsumen sesuai dengan tipe-tipe konsumennya itu sendiri anak-anak. Karena dalam suatu bisnis, dalam suatu usaha pasti sangat banyak berbagai macam tipe-tipe konsumen. Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan tipe konsumen dan cara melayaninya. Ada berapa sih tipe konsumen itu? Ada yang pendiam, cerewet, yang suka marah, atau yang seperti apa ya? Ya, kita lanjutkan untuk mempelajarinya. Nah, anak-anak, yang pertama tipe konsumen pendiam. Yang pertama yaitu kita tipe konsumen ini anak-anak, yaitu konsumen itu tidak banyak bicara. Jika tidak mendapatkan pemancingan atau pancingan dari lawan bicaranya, maka mereka akan cenderung diam dan tidak berbicara. Namun anak-anak, jika mereka memiliki teman ataupun mereka juga memiliki rekan yang lain, mungkin mereka bisa dapat berbicara ataupun dapat berinteraksi dengan lawan bicaranya. Namun ketika mereka sendirian misalnya, nah ada ini tipe konsumen yang pendiam. Nah, bagaimana langkah-langkah komunikasi ketika berhadapan dengan konsumen dalam tipe ini anak-anak? Yang pertama yaitu ya menyiapkan mental untuk lebih banyak berbicara daripada mendengar. Sebuah perusahaan juga harus mentraining pegawainya bagaimana seorang pegawai itu nanti ketika menghadapi tipe-tipe dari konsumen. Contohnya tipe konsumen yang pendiam ini, bagaimana mungkin si penjualnya yang harus cerewet, yang harus banyak berbicara dalam menawarkan produk dan menjelaskan kepada konsumennya. Kemudian yang kedua yaitu memulai pembicaraan dengan hal-hal yang ringan. Jangan langsung dimulai pembicaraan langsung di harganya segini Bu, nanti dibayarnya bisa lewat cicilan atau langsung cash. Nah, jangan memulai pembicaraan yang berat terlebih dahulu, namun memulai pembicaraan dengan hal-hal yang ringan terlebih dahulu. Contohnya memperkenalkan diri tadi si pegawainya, kemudian produknya, apa itu produknya, kemudian manfaatnya apa, dapat digunakan untuk apa saja, seperti itu. Nah, yang kedua anak-anak yaitu tipe konsumen yang cerewet. Nah, meski tidak memancingnya, konsumen tipe ini mungkin sangat aktif dalam berbicara anak-anak. Bahkan tidak jarang mereka terlihat mengenal dekat dengan si penjualnya atau supel, mudah bergaul. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk berkomunikasi dengan tipe ini. Yang pertama yaitu mencoba untuk jadi pendengar dan biarkan konsumen berbicara sampai selesai. Karena dengan tipe orang yang seperti ini, mungkin konsumen akan menjadi lebih tahu terkait ataupun sok tahu mungkin terkait dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, di sini posisi kita yang mendengarkan terlebih dahulu dan biarkan konsumen itu berbicara sampai selesai. Yang kedua, ikuti alur mereka sampai pada tahap tertentu, kemudian belokkan alur pembicaraan sesuai keinginan kita. Nah, anak-anak, ketika si konsumen ini sudah berbicara mungkin kesana kemari dan tidak ada ujungnya, nah kita bisa tuh memotong dan menyekat pembicaraan yang kemudian kita luruskan sesuai dengan alur, sesuai dengan produk yang sebenarnya perusahaan kita tawarkan ataupun jasa yang perusahaan kita tawarkan, sehingga
tidak salah kaprah nantinya informasi yang diterima oleh si konsumen dan dari perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya, jangan ragu mengatakan, bolehkah saya berbicara sekarang? Nah, ketika si konsumen cerewet ini sudah berbicara banyak sekali, kemudian kita mau menyelanya itu susah, jangan takut untuk mengatakan, bolehkah saya berbicara sekarang untuk menjelaskan produk yang akan kami tawarkan dan lain-lain. Nah, jangan ragu untuk berbicara seperti itu untuk menghadapi tipe konsumen yang cerewet semacam ini. Nah, selanjutnya anak-anak, yaitu tipe konsumen yang arogan. Yaitu, arogan merupakan salah satu tipe konsumen yang sulit menerima pendapat orang lain dan selalu menganggap pendapatnya lah yang paling benar. Nah, jika penjual tidak mengenal karakter yang semacam ini anak-anak, bukan berarti presentasi bakal gagal, tidak. Namun konsumen arogan merasa tahu segala hal termasuk produk yang akan diperkenalkannya sekalipun. Nah, bagaimana seorang pegawai perusahaan dalam nantinya memperkenalkan dan menghadapi penjual dengan tipe yang arogan seperti ini? Nah, yang pertama ya anak-anak, yaitu beri mereka kesempatan untuk memahami produk yang akan dijual sesuai dengan keinginannya. Berilah kesempatan si penjual berikan kesempatan si konsumen untuk memberikan pendapatnya ataupun informasi yang dia ketahui seperti itu. Kemudian jangan mencoba mengganggu kesendiriannya jika tidak ingin mendapat cacian. Nah, maksudnya di sini ketika seorang konsumen itu sudah sok tahu ataupun menganggap tahu produk yang akan ditawarkan, ya biarkanlah mereka berbicara terlebih dahulu, kemudian sesuai dengan pengetahuan mereka, sesuai dengan apa yang mereka ketahui tentang produk kita, dan kita juga jangan mencoba-coba mengganggunya ataupun mencoba-coba menyelanya seperti itu. Kemudian penjual hanya dapat bertanya, apakah Bapak atau Ibu sudah jelas tentang produk kami, atau pertanyaan yang lain atau sejenis dengan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pujilah mereka dengan sopan dan profesional. Ketika seorang konsumen itu benar-benar mengetahui produk dan yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan ataupun sesuai dengan produk yang benar-benar kita tawarkan, nah janganlah ragu untuk memuji dengan sopan para konsumen tersebut, karena dengan kita memberikan pujian maka konsumen juga akan merasa senang dan merasa dihargai. Namun ketika seorang konsumen itu menceritakan produk yang akan kita tawarkan namun tidak sesuai, ya sebagaimana mungkin kita harus membenarkannya, mungkin dengan mengucapkan mohon maaf Bapak Ibu, produk yang kami tawarkan itu seperti ini dengan memiliki manfaat seperti ini. Nah, sebagaimana mungkin seorang pegawai juga harus dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman yang lebih kepada konsumen yang bersifat arogan seperti itu. Nah, Ibu lanjutkan ke tipe konsumen selanjutnya, yaitu tipe konsumen yang sombong anak-anak. Nah, dalam konteks ini anak-anak, tipe sombong dimaknai sebagai seseorang yang terlalu bangga dengan dirinya dan suka banyak berbicara, serta seringkali memamerkan kemampuannya dan apa yang dimilikinya. Nah, padahal yang dikatakan mereka itu juga belum tentu benar ataupun belum tentu sesuai dengan apa yang ingin kita tawarkan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi tipe konsumen yang seperti ini? Yang pertama yaitu memberi kesan seolah-olah penjual itu menyetujui semua pendapat mereka. Namun ini hanya kesan, tidak sepenuhnya kita menyetujuinya, namun kita memberikan kesan seperti itu. Kemudian pujilah sesuatu yang mereka banggakan. Kita puji dan kita berikan apresiasi juga. Kemudian biarkan mereka berbicara sesuka hatinya. Kita biarkan dulu mereka berbicara, karena ketika kita nanti menyela dan memotong pembicaraannya, bakal kita yang disalahkan atau yang diragukan nantinya. Kemudian amati bahasa yang mereka gunakan. Apakah bahasa yang mereka gunakan itu nantinya akan mencela produk yang akan ditawarkan ataupun seperti apa? Nah, di sini seorang penjual juga harus mengamati tipe-tipe konsumen yang seperti ini.
Kemudian merayu konsumen untuk menggunakan produk yang ditawarkan berdasarkan pembicaraan mereka sendiri. Nah, ketika seorang konsumen itu sudah membanggakan terhadap produk ini, iya saya menggunakan produk ini, kulit saya jadi putih, misalnya menggunakan produk lotion, nah kulit saya jadi putih, halus, ataupun yang lain-lain. Nah, bagaimana bisa si penjual ini harus merayu dan meyakinkan si konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan sesuai dengan apa pembicaraan yang telah mereka katakan tadi. Sehingga di sini bagaimana pintar-pintarnya seorang penjual dalam menawarkan dan menghadapi tipe-tipe konsumen itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu anak-anak, tipe konsumen yang hemat. Orang yang hemat adalah orang yang terlalu memperhitungkan mungkin untung ruginya dan manfaat dari produk yang dibelinya nanti dan yang lain-lain. Nah, konsumen ini anak-anak memang harus memperhitungkan seberapa besar manfaat yang diperoleh jika membeli produk yang ditawarkan. Namun tipe hemat ini nanti juga cenderung mungkin berlebihan. Mereka juga sangat detail, tidak akan melewatkan satu perhitungan pun. Mungkin dari isinya, isi produknya, manfaat produk yang digunakannya itu seperti apa. Nah, itu mungkin nanti detail, sangat detail diperhatikan. Nah, bagaimana cara trik untuk menghadapinya anak-anak? Yang pertama yaitu siapkan data dan hitung setiap produk secara lengkap. Kita juga harus lebih pintar dong daripada konsumen yang ingin membelinya. Kita juga harus lebih mengetahui dong produk yang akan kita jual seperti itu. Kemudian sampaikan manfaat dan fungsi setiap produk kepada konsumen. Nah, ini juga jangan sampai terlewat anak-anak. Produk dan manfaat, jenisnya, fungsinya, itu semua diberikan kepada konsumen, dijelaskan kepada konsumen. Ketika nanti ada yang kurang satu pun, maka konsumen juga akan mengerti, dan tipe hemat ini pun nanti juga akan mengelaknya seperti itu. Kemudian jangan pernah mengabaikan perhitungan produknya, mungkin dari jumlah produknya, dari berapa mililiternya, ataupun kuantitas dan kualitas dari produknya, seperti itu. Kemudian jangan pernah mengabaikan manfaat dan fungsi produk, bahkan manfaat paling minor sekalipun. Mungkin penjual sampo yang ingin menjual produknya itu kepada konsumen, mungkin manfaat sampo ini untuk menghaluskan rambut, menghilangkan ketombe, atau bahkan mengurangi rasa gatal. Nah, itu pun juga harus disampaikan kepada konsumen atau pelanggan, walaupun itu manfaat yang paling minim sekalipun. Yang selanjutnya anak-anak yaitu tipe konsumen pembanding. Tipe pembanding adalah konsumen yang sangat paham akan produk yang sedang ditawarkannya. Bisa jadi konsumen tipe ini justru lebih menguasai produk daripada si penjualnya. Jika penjual tidak benar-benar mempelajari produk, maka juga akan kalah dengan si pembelinya. Untuk itu anak-anak, penjual juga harus menguasai produk itu sendiri dan produk pesaing dalam menghadapi konsumen di tipe konsumen pembanding ini. Sehingga nanti si penjual harus benar-benar mengetahui produk apa yang akan ia tawarkan, apa manfaatnya, bagaimana fungsinya. Seperti itu juga harus lebih dimengerti. Kemudian pesaingnya, siapa saja pesaingnya, kemudian apa kelebihan produk yang ditawarkan daripada produk dari pesaingnya, itu juga harus dimengerti juga. Nah, bagaimana cara menghadapi tipe konsumen semacam ini anak-anak? Yang pertama yaitu tipe pembanding, yaitu akan selalu membandingkan produk-produk yang ditawarkan dengan produk kompetitor. Nah, mungkin karena seperti itu, bagaimana triknya? Yang pertama yaitu kuasai produk semaksimal mungkin dalam ilmu presentasi agar meyakinkan pembanding. Dalam hal ini anak-anak, penjual juga harus memiliki keterampilan berbicara yang sangat amat baik, karena ketika kita menghadapi tipe pembanding ini, ketika nanti si penjual kalah bicara juga tidak logis ya anak-anak, karena sejatinya si penjual juga harus benar-benar memahami produk yang ditawarkan.
Nah, kemudian pelajari produk-produk sejenis kompetitor. Kita juga harus mempelajari produk-produk sejenis kompetitor itu apa saja, apa kelebihan produk yang kita tawarkan, apa kelebihan produk yang kita miliki, kita juga harus mengetahuinya. Kemudian jangan pernah bersedia untuk masuk ke dalam jebakan membandingkan produk. Ketika si konsumen ini sudah membandingkan produk dan kita minder, si penjualnya itu minder kepada pembicaraan dari si konsumen, maka kita juga akan down sendiri. Nah, sebagaimana mungkin kita juga harus tetap percaya diri dalam menawarkan produknya. Kemudian mengajak satu rekan kerja yang senior. Ketika kita ingin mempromosikan produk, kita seharusnya juga mengajak senior. Mungkin ketika nanti terdapat konsumen yang semacam ini dan kita sulit untuk menghadapinya, nah senior ini dapat melindungi kita dan membantu kita dalam menyelesaikan konsumen-konsumen si pembanding ini. Nah, sampai di sini adakah anak-anak yang masih bingung, ataukah anak-anak sudah memiliki gambaran terkait dengan yang sudah Ibu jelaskan? Nah, Ibu harap sudah ada gambaran ya anak-anak. Nah, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Nah, sekarang kita mempelajari do and don't in business. Apa artinya ini anak-anak? Hal yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam suatu bisnis. Nah, anak-anak, seperti halnya telah dijelaskan pada uraian awal bab ini anak-anak. Customer service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan. Seorang customer service harus pandai dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh tamunya. Tugas utama seorang customer service adalah memberikan pelayanan dan membina hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga harus ditekuni dengan penuh kemampuan, cekatan, kesabaran dari seorang customer service. Nah, anak-anak, dalam menghadapi pelanggan, seorang customer service seharusnya melakukan atau do apa saja? Yang pertama, yaitu senyum dan ramah kepada pelanggan. Yang kedua, selalu memberikan greetings atau salam di awal perjumpaan. Yang ketiga, memperkenalkan diri dan siap membantu. Yang keempat, menjaga kesopanan. Yang kelima, menggunakan intonasi dan kata-kata yang baik. Yang keenam, menjaga kontak mata dengan pelanggan. Yang ketujuh, mengingat nama pelanggan. Yang kedelapan, mengawali katalog terima kasih atau maaf sebelum menjelaskan komunikasi kepada pelanggan. Yang kesembilan, penampilan rapi dan profesional. Kesepuluh selanjutnya yaitu kebisingan yang rendah. Ke-11, mengutamakan pelanggan. Yang terakhir yaitu perlakukan teman sekerja seperti pelanggan. Nah, anak-anak, yang perlu Ibu tekankan di sini, menjaga kontak mata kepada pelanggan. Maksudnya apa? Ketika pelanggan itu sedang berbicara ataupun sedang melakukan menyampaikan informasi, kontak mata kita seharusnya tertuju kemana? Ya, tertuju kepada pelanggan itu anak-anak. Ketika seorang pelanggan sedang berbicara ataupun menyampaikan informasi ataupun yang lainnya, nah ketika pelanggan sedang berbicara namun mata dari petugas ataupun dari pegawai itu jelalatan kemana-mana, tidak memperhatikan pelanggan, itu kesannya kurang menghormati, kurang ataupun tidak respect kepada si pelanggan. Sehingga kita juga harus menjaga kontak mata dengan pelanggan. Kita tetap memperhatikan dan melihat matanya seperti itu. Kemudian juga kita mengutamakan pelanggan. Ketika pelanggan itu membutuhkan sesuatu ataupun butuh produk secepatnya dengan waktu tertentu, kita juga harus tanggap terhadap apa keinginan dari pelanggan itu sendiri anak-anak. Nah, untuk apa yang seharusnya hal yang harus dilakukan dalam menghadapi pelanggan, mungkin ini anak-anak sudah paham terkait dengan materi ini. Nah, selanjutnya Ibu akan lanjutkan terkait dengan don't in business. Apa hal yang harus dihindari dalam menghadapi seorang pelanggan? Nah, dari gambar pertama anak-anak, bisa anak-anak lihat maksudnya apa itu? Yaitu jangan
melakukan percakapan pribadi atau melakukan obrolan pribadi. Sebaiknya ketika kita sedang menghadapi pelanggan, kita juga harus memperhatikan pelanggan dan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Yang kedua, panggilan telepon pribadi. Ketika terdapat panggilan telepon yang bersifatnya pribadi, tidak ada urusannya dengan kantor, maka kesampingan terlebih dahulu, utamakan pelanggan. Nah, selanjutnya ekspresi marah atau frustasi. Ketika kita sedang dalam keadaan jengkel, marah, namun kita di hadapan pelanggan, kita sebaiknya juga tetap harus memperhatikan ekspresi kita, ekspresi senyum, ramah, sopan kepada seorang pelanggan. Yang selanjutnya, lingkungan yang berantakan dan kotor. Nah, ini juga harus dihindari. Sebaiknya tempat kerja juga harus tertata rapi, kemudian mudah dicari barang-barangnya, ataupun surat dan keperluan kantornya. Nah, yang selanjutnya itu menyalahkan pelanggan atau orang lain terhadap suatu proses yang tidak berjalan dengan baik. Nah, menyalahkan pelanggan di sini juga kurang tepat. Ketika pelanggan itu salah, bagaimana kita perlakuannya? Ya, kita harus meluruskan, memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan agar pemahaman pelanggan itu menjadi lebih benar dan lebih baik lagi. Yang selanjutnya itu mengeluh. Lah, ketika banyak konsumen ataupun pelanggan, kita sudah capek, pegawai sudah capek, kita tidak boleh mengeluh di hadapan pelanggan. Kita harus tetap dalam kondisi prima dalam melayani pelanggan, seperti itu. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran untuk materi do and don't in business dan materi the correct way to serving the guest, yaitu dalam memberikan pelayanan prima, anak-anak, pegawai pelayanan harus mengetahui serta memahami betul bagaimana sikap atau cara yang tepat dalam melayani tamu atau pelanggan. Beberapa caranya adalah dengan selalu memberikan perhatian, kemudian memperhatikan cara bicara, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau dimengerti oleh tamu ataupun pelanggan. Pegawai juga perlu untuk mengetahui dan memahami terkait etika-etika dan cara yang tepat dalam menghadapi pelanggan. Hal tersebut sangat perlu dilakukan karena adanya keberagaman jenis pelanggan, serta untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di lingkungan kerja. Selain itu, anak-anak, pegawai pelayanan juga harus pandai dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh tamu atau pelanggannya. Hal tersebut berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dan membina hubungan yang baik dengan pihak luar perusahaan ataupun pelanggan. Nah, sampai di sini Ibu harap anak-anak sudah memahami dengan betul terkait dengan bab 5, yaitu pelayanan prima. Mungkin ini video pembelajaran terakhir dari Ibu Mega. Sampai jumpa dan semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Nah anak-anak, sekian pembelajaran pada kali ini. Ibu harap materi bab 5 dari sub A sampai dengan I, anak-anak sudah memiliki gambaran dan paham akan materi tersebut. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.